Oke, halo. Em, apa kabar semuanya? Ya, kali ini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini tanggal 26 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang ya, siapa dia, dan aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. Oke, Ten of One reverse, kemudian Strength reverse, kemudian Six of Cup reverse. Oke, reverse semua ini. Oke, Nine of Pentacles reverse, the Hero Pen, and then the Hermit. Jadi kemarin ya sebenarnya kalian ingin menjalin hubungan itu pengennya itu saling mengandalkan satu sama lain ya. Cuman aku lihat di sini kehidupan dia ini begitu berat tampaknya ya. Banyak masalah yang selalu bertubi-tubi datang ke dia. Bahkan di sini aku lihat juga dia ini punya suatu tanggungan yang begitu besar sehingganya dia butuh fokus pada tanggungan itu, pada tanggung jawab itu ya. Entah ini dia harus menanggung perekonomian keluarga besarnya, entah ini dia punya hutang piutang atau apalah ya, punya tanggungan atau apa, sehingganya dia itu harus lebih memfokuskan pada yang lain ya. Kalau itu tentang keuangan ya berarti dia harus memfokuskan pada pekerjaan dan keuangan gitu. Sehingganya di sini kamu merasa kayak terabaikan ya, sering tiba-tiba nggak ada komunikasi bahkan cukup lama gitu ya. Akhirnya kamu di sini mulai curiga kalau nih orang kenapa nih tiba-tiba kok nggak ada komunikasi, yang tadinya intens komunikasi tiba-tiba menghilang gitu ya, bahkan cukup lama. Kamu mulai curiga dan kalau misalkan dia punya masalah, kamu itu pengennya membantu dia karena ini kan namanya suatu hubungan ya, pengennya ada kerjasama dari kedua belah pihak gitu. Kamu berpikir seperti itu, berprinsip seperti itu. Tapi sedangkan di sini dia ini orangnya tuh mungkin ego, gengsi ya, sehingganya dia menanggung itu semua sendiri. Dan aku lihat juga di sini sebenarnya dia tidak mau membebani tanggung jawab dia terhadap kamu ya. Makanya di sini dia mengambil langkah untuk menanggungnya sendiri, bahkan tanpa bercerita dengan kamu, tanpa memberitahu kamu tentang keadaan dia. Cuman ya efeknya ya kamu mulai curiga gitu, kenapa nih orang gitu kan. Oke. Dan di sini juga aku lihat ya, ini entah kamu ataupun dia itu sebenarnya udah ada yang terlalu bergantung ke pasangan ya. Mungkin kamu yang terlalu bergantung, makanya di sini kamu pengen selalu tahu tentang dia gitu ya. Kamu pengen selalu ada di dekat dia gitu. Sedangkan dia lagi sibuk dengan situasi kehidupan dia lah gitu. Nah, karena kamu udah mulai ketergantungan sama dia, sehingga kamu sampai sulit untuk bisa lebih mandiri pada dirimu sendiri ataupun pada hobimu atau pada kehidupanmu ya. Jadi kamu sering kecarian dia terus, sedangkan dia di sini orangnya memang mendominasi ya, atau otoriter, atau apa namanya tuh, manipulatif, mengontrol. Jadi semua itu sesuai dengan kemauan dia. Jadi kalau misalkan dia lagi sibuk dengan hidup dia ya, dia akan lebih memfokuskan pada hidup dia, dia tidak akan memfokuskan pada kamu. Dan aku lihat juga memang orang ini tuh nggak bisa membagi-bagi fokus pada banyak hal. Jadi kalau misalkan dia lagi fokus pada satu ya, dia pengen nyelesain satu itu dulu gitu, dia nggak akan memikirkan yang lain kayak gitu. Nah jadi di sini
Aku lihat kamu setelah udah bergantung dengan dia, taunya dia mengabaikan kamu. Aku lihat di sini kamu mulai lelah, mulai frustasi, mulai stres ya, karena kehilangan komunikasi dari dia, kehilangan apa itu namanya ya, kehilangan sandaran gitu ya. Nah, dan setelah kamu sudah merasakan ya kamu kayak diabaikan gitu, akhirnya di sini aku lihat kamu ya oke, cukup berani untuk meminta hakmu gitu ya ke dia. Kamu meminta kejelasan dari dia, tapi nampaknya di sini dia tidak mau menjelaskan ya apa yang terjadi dengan diri dia. Akhirnya aku lihat di sini kalian berpisah. Dan ya Six of Cup reverse itu menandakan nih, setelah kalian berpisah, aku lihat sebenarnya hati dia itu masih sama kamu. Dia belum bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu dia sama kamu. Jadi walaupun di sini kamu lihat dia itu ada yang lain ya, dia bersama yang lain, no, aku lihat dia masih selalu kepikiran kamu, masih terbayang-bayang oleh kamu, masih hidup dalam masa lalu ya. Jadi bahkan di sini dia itu pengen kembali lagi sama kamu gitu ya. Jadi dia juga yang dia yang merusak juga sih, merusak hubungan dia, karena dia nggak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu bersama kamu kayak gitu. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia tahu ya, dia sadar banget bahwa kamu tuh orang yang sudah bergantung banget sama dia. Nah, dan aku lihat juga kamu tuh orangnya tulus sama dia, benar-benar cinta sama dia, tulus sama dia, dan baik banget kamu itu. Ketika kamu sudah bergantung sama dia, makanya dia di sini menyepelekan kamu atau menganggap kamu enteng, menganggap kamu remeh. Ya oke lah, kalau misalkan aku bertindak, kata dia ya, kalau misalkan aku bertindak untuk lebih memfokuskan pada kehidupanku dan aku mengabaikanmu, aku rasa kamu pun nanti akan memaafkanku juga kok, karena kan di sini kamu yang bucin kayak gitu ya. Dia berpikiran seperti itu, makanya di sini dia mengambil langkah untuk yaudah deh, memanfaatkan aja nih kamu yang terlalu baik, memanfaatkan aja nih kamu yang terlalu bucin sama aku. Jadi aku anggap kalau misalkan aku melakukan suatu tindakan yang menyimpang, kamu pun pasti akan menerima aku lagi, kamu pun pasti akan memaafkan aku lagi. Nah gitu ya. Jadi mengapa dia mengambil tindakan seperti itu? Karena di sini kamu terlalu bergantung sama dia, akhirnya dia beranggapan bahwa dia mau melakukan apapun juga nanti akan balikan juga sama kamu gitu. Nah setelah kalian berpisah ya, ada The Hierophant ya. The Hierophant ini berarti kuasa langit ya, kuasa langit, kuasa Tuhan. Aku lihat di sini dia meminta kepada Tuhan, dia berdoa untuk bisa bisa kembali lagi bareng kamu, bisa mengembalikan kamu kembali, jadi bisa balikan lagi nih sama kamu. Dia meminta itu kepada Tuhan ya, dia selalu berdoa agar diberikan jalan menuju ke kamu, memintamu untuk dikembalikan kembali kepada dia. Makanya di sini mungkin ya kamu itu dengan dia mungkin dia sudah mulai datang ke kamu ya, bisa jadi. Atau ya kamu mungkin sering terkoneksi nih secara batin, atau tiba-tiba kamu kepikiran sama dia. Nah di saat itu dia memang sedang kepikiran kamu, atau sedang meminta kamu kepada Tuhan untuk dikembalikan. Makanya kamu merasa terkoneksi gitu dengan dia ya. Dan The Hermit reverse. Oke, jadi setelah kamu dengan dia berpisah ya, nampaknya benar-benar saling memblokir atau saling menjauh ya. Kayaknya kamu yang menjauh dari dia, kamu yang entah ngeblokir, entah menghapus kontak dia ya. Intinya di sini kamu tidak mau tahu lagi tentang kehidupan dia. Ketika kamu melakukan itu, aku lihat di sini dia kebingungan, dia panik. Makanya di sini dia meminta pertolongan Tuhan untuk bisa balikan lagi sama kamu kayak gitu ya. Karena di sini aku lihat The Hermitnya reverse. Jadi ketika kamu menarik diri ya, ternyata dia nggak bisa
gitu, nggak bisa pergi dari kamu. Ternyata dia masih ya terbelenggu dengan masa lalu ya, perasaannya cuman memang sama kamu. Jadi walaupun di sini dia yang meminta untuk putus duluan gitu, tetap ya dia tidak bisa seutuhnya melepas kamu ya. Jadi setelah kalian berpisah, kamu menarik diri, kamu udah nggak peduli, kamu lebih memilih untuk ya fokus sama diri sendiri. Dia di sini gelagapan ya, dia takut kehilangan kamu 100% gitu ya, dia takut nggak bisa lagi menggapai kamu. Makanya di sini dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk bisa bersama kamu lagi ya, karena di sini itu tadi dia belum bisa melepasmu seutuhnya ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo, Taurus dan Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian ya. Maka dari itu ini pembacaan memang ya untuk kalian. Berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.